Halo guys, balik lagi sama gua. Jadi kali ini gua bikin vlognya agak beda karena gue cuman dari meja gua, tapi gua kayak mau ngasih informasi unik ya tentang Australia lah. Ini gue kali ini mau ngomongin soal duit, tapi bukan ya kayak financial planning, belanja atau apa, tapi ngomongin soal uang koin di Australia. Jadi akhir-akhir ini tuh gue jujur aja belanja lebih banyak cash daripada cashless masih, cuman gue coba untuk lebih banyak cash karena gue mau ngumpulin koinnya gitu. Jadi gue lagi pengen banget kayak dapat kembalian tuh koin dalam bentuk koin. Nah, kenapa sih gue pengen ngumpulin koin? Karena di Australia ini desain koin tuh beda-beda gitu loh. Jadi nggak kayak kalau misalkan kita di Indonesia tuh di koin 1000 tuh ya desainnya gitu semua gitu. Nah, kalau di sini itu dia di desain koinnya tuh ada tahun dimana koin itu dicetak, terus ada gambar-gambar bedanya gitu, dan koin-koin itu ada yang dianggap langka gitu. Ini gue masih baru ya, jadi gue akan ngasih informasinya lebih ke basic. Pastinya gue akan coba untuk mendalami ini karena desainnya ada banyak banget, jadi gue akan cari tahu mana yang dianggap langka banget, mana yang dianggap biasa aja gitu. Itu ada lah dunianya di sini tuh, coin huntingnya. Memang di Australia ini tuh gue nggak tahu segmennya besar apa enggak, tapi it's a thing gitu. Jadi ada si pencetak koinnya ini, bukan pencetak koinnya tapi ada kayak Australian Post lah, itu salah satu ya BUMN untuk ngirim pos. Dia juga terlibat nih dalam koin-koin ini. Dia tiap tahun tuh kayak bikin coin hunting, terus bikin edisi spesial, baik yang dia itu dicetak untuk dimasukkan ke dalam sirkulasi. Maksudnya sirkulasi itu ya kayak kita dapat kembalian yang uang emang dipakai beneran, itu sirkulasi ya, atau yang emang hanya untuk koleksi atau uncirculated gitu, yang tidak dipakai untuk belanja. Ini kalau ngasih contoh yang circulated nih, misalkan nih koin biasa nih, tuh kelihatan nggak? Ya ini $1 tuh. Nah, tapi si Auspos di sini juga bikin koin yang versi kolektor. Nah, ini salah satunya gue beli koin ACDC. Ini 20 sen sebenarnya gitu. Apakah ini bakal jadi laku kalau emang nanti dipakai? Laku, cuman ya sayang aja gitu, ini dibikin untuk dikoleksi gitu. Jadi malah nurunin value koinnya sebenarnya ya lebih dari 20 sen ini, karena ini udah dibikin ada packagingnya gini, harganya aslinya tuh $25 gitu. Ini sekilas tentang circulated dan uncirculated, banyak banget versinya gitu. Gue cuma punya sangat sedikit, tapi kita coba lanjut dulu ke perkenalan tentang koin ada di sini. Salah satu hal unik lainnya gitu tentang koin di sini adalah adanya berbagai desain offers. Nah, offers tuh bisa dibilang kepalanya lah, terus ekornya tuh reverse gitu. Nah, kenapa ada berbagai desain? Karena gini, Australia ini termasuk negara Commonwealth, dan kepala negaranya technically adalah ya kepala monarki Inggris gitu, yang kemarin itu kan Ratu Elizabeth ya, meskipun dia baru meninggal ya, sekarang Raja Charles. Nah, tapi kenapa ada berbagai desain padahal kepala monarkinya satu? Karena kemarin ya Ratu Elizabeth itu memimpin dalam waktu yang sangat lama. Jadi dari dia masih muda sampai dia udah tua banget pas meninggalnya, jadi ya desain koinnya pun diperbaharui gitu, mengikuti si queennya gitu. Nah, ini gue ada beli buku coin collection, tapi baru punya yang untuk $1 doang,
karena di sini semua koin itu bisa dikoleksi ya, semua nominal gitu. Ada $2, $1, 50 sen, 10 sen, dan 5 sen. Itu semuanya ada desain-desain yang bisa dikoleksi gitu. Tapi gue memulai baru dari sini karena pastinya ngumpulin koin pun kayak butuh waktu dan butuh modal juga gitu. Jadi gue lebih ke yang nyantai pelan-pelan sambil nikmatin aja gitu koin, desain-desain koin yang ada di sini. Nah ini nanti gue akan kasih lihat satu-satu desain offers-nya dulu, baru nanti sekilas desain reverse-nya ada apa aja. Nah ini di buku gue ini ada glossary-nya gitu, dan gue akan ceritain gitu ya. Untuk offers-nya dulu berdasarkan glossary ini, itu sampai saat ini udah ada 6 desainer yang mendesain gambar Ratu Inggris di depan koin itu. Tapi untuk yang $1 ini, karena ini koinnya itu baru beredar tahun 1984. Jadi sebelumnya tuh ada koin kayak yang di bawah 5 sen itu ada juga, kayak 2 sen, 1 sen ada gitu. Tapi sering berjalan waktu, sekarang ada koin $1 dan $2 juga. Nah, untuk desain yang $1 aja ya, ini gua hari ini ceritanya ya. Itu ada bikinan nama desainernya Arnold Machin. Ini gue kasih lihat salah satu contoh koinnya. Gue ambil dari buku gue ini yang gue lagi koleksi. Nah ini gambar koinnya, kelihatan nggak tuh? Masih 1984 ya. Dan desain ini dipakai dari tahun 1984 sampai 1985 gitu. Jadi cuma setahun. Sebenarnya desain si Arnold Machin ini ada dari tahun 1966, tapi untuk koin yang lain dulu, kalau nggak salah 1966 tuh 20 sen gitu ya. Dan ya koin lainnya mungkin, tapi untuk $1 ini karena baru ada 1984 gitu, jadi baru dipakai di tahun itu. Lalu yang kedua ada namanya Raphael Maklouf. Ini kalau kalian lihat nih tuh berbeda gitu. Kalau tadi mungkin gambar queennya ada dari leher sampai ke bagian atas dadanya, kalau ini hanya di leher saja gitu. Jadi ini ya queennya mungkin udah beda juga ininya, bentuk fisiknya gitu, karena usia pastinya ya. Jadi ini desainnya berbeda. Nah selanjutnya itu ada Ian Rank Broadley atau inisialnya IRB. Itu muncul juga di depan koinnya inisialnya. Dia desainer untuk koin yang dicetak tahun 98 sampai 2019. Dan ini gue kasih satu contohnya, misalkan ini ada gue ngumpulin koin tahun 2005 ya, kan masih range waktu yang sama. Kayak gini kelihatan nggak ya? Tuh lebih ya, pasti lebih mature lagi gitu bentuk fisiknya dibanding dengan desain sebelumnya. Dan ini sampai 2019 ya gitu. Jadi sampai recently ya, 2019 baru 4 tahun lalu ya, gue anggapnya recently gitu. Gambar overnya seperti ini. Lalu untuk yang $1 ini yang terakhir ada nama desainernya itu Jody Clark. Itu dia desainer dari tahun 2019 ya sampai sekarang ini ya, desain terbaru. Tapi ya mungkin hanya sampai 2023 ini ya, karena Ratu Elizabeth kan sudah meninggal. Gue nggak tahu untuk selanjutnya apakah dengan desainer yang sama atau enggak gitu, karena gue belum baca lagi informasi untuk itu. Gambar oversnya yang bikinannya JC itu seperti ini tuh. Ini koin tahun 2022. Ini wajah Ratu Elizabeth di akhir hayatnya bisa dibilang gitu. Dan ada tambahan kalungnya tuh, kalau kalian lihat. Yang sebelumnya ada kalung yang desain lama, tapi ini desain terbaru dengan kalung seperti ini tuh. Nah ini bisa kayaknya sih versi terakhir gambar Ratu Elizabeth ya, karena udah meninggal.
Nah itu tadi untuk obverse ya, atau headnya, gambar depan koinnya gitu. Ya koin kan dua sisi ya, tapi yang obverse yang dianggap depan, yang reverse dianggap belakang. Sekarang gue mau masuk ke yang reverse-nya nih. Jadi di reverse itu desainnya jauh lebih banyak lagi gitu, karena nggak melulu tentang Ratu Elizabeth ya. Soalnya yang obverse itu memang kayak ada aturannya gitu, harus menampilkan gambar kepala monarki. Sedangkan yang reverse-nya itu nggak ada aturan untuk itu, makanya desainnya lebih banyak lagi. Nah, desainnya berdasarkan apa kalau untuk yang reverse-nya? Gue bisa bilang berdasarkan kreativitas di sini sih. Jadi ya contohnya kayak koin hunting yang nanti gue akan kasih lihat juga. Terus ada desain-desain lucu lainnya. Terus bisa gue bilang juga desain reverse ini adalah bentuk selebrasi kekayaan-kekayaan Australia juga ya. Jadi semua desain yang ditampilkan di koin itu ya merupakan baik kekayaan alam, budaya, maupun yang sifatnya pun kayak pop culture, itu mereka jadiin desain juga gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar budaya-budaya tradisional yang zaman-zaman aborigin dulu, tapi ada yang populer-populer juga. Nah ini gue akan kasih lihat beberapa contoh ya yang udah gue koleksi, tapi pastinya koleksi gue masih sangat sedikit. Nah ini gue kasih 2 contoh nih ya, desain reverse untuk koin $1 nih. Mungkin start dari yang kiri dulu nih, kelihatan nggak ya? Ini menurut gue ini yang paling umum sih, meskipun tergantung tahun juga ya. Ada tahun dimana desain reverse ini langka. Jadi ini desain kanguru gitu ya, atau dibilangnya tuh Mob of Rus gitu. Ini yang paling sering ditemuin. Tapi again, kalau ngelihat tahun tertentu ini bisa jadi langka juga gitu. Contoh tahun langkanya tuh karena ada koin lain yang dicetak di tahun tersebut. Nah ini gue kasih langsung contohnya. Ini 100 Years of Anzac gitu. Jadi ini koin yang dicetak tahun 2014 sampai 2018, tapi paling banyak dicetak di tahun 2014. Nah, meskipun ini koin yang emang banyak dicetak di 2014, tapi koin yang kanguru pun tetap dicetak dalam jumlah yang sangat limited gitu. Cuman 1 jutaan koin, kalau nggak salah 1,4 juta gitu, atau kurang dari itu kalau nggak salah ya. Jadi ya ini beberapa dua contoh reverse yang gampang ditemuin nih. Nah itu 2 desain reverse yang udah gue kasih lihat ya, gambar kanguru atau Mob of Rus dan Anzac. Itu Anzac itu ya kepanjangan dari Australian and New Zealand Army Corps. Itu ya zaman-zaman perang dunia lah. Jadi sebagai memperingati sejarah juga gitu, ditaruh di koin. Dan itu salah satu alasan juga sih kenapa desain reverse itu ada banyak. Jadi selain menampilkan kekayaan, budaya, pop culture-nya, kreativitas, tapi juga sebagai bentuk untuk mengingat sejarah negara Australia gitu. Nah selain itu ada apa lagi? Oh masih ada banyak banget. Ini khusus untuk yang $1 aja ya, yang gue baru mulai kumpulin ya. Kalau kalian lihat nih di buku gue tuh, nggak cuma ada gambar kanguru kan, tapi ada gambar yang beda-beda tuh. Kalau kalian mungkin ini nih, ini gambar Sir Charles Kingsford Smith tuh. Dia mungkin tokoh penting dalam dunia aviasi, dunia penerbangan di Australia, karena namanya juga dijadikan nama bandara di Sydney, Sydney Kingsford. Terus ada lagi nih sebelahnya tuh gambar orang. Nah, kelihatan nggak? Ini namanya Sir Henry Parkes. Itu dianggap sebagai Father of Federation, ya kayak founding father Federasi Australia gitulah ya. Itu koin tahun 1996. Nah jadi itu tadi ya, jadi memperingati sejarah tuh banyak ya. Ini yang gua koleksi juga. Ada Centenary of Commonwealth Age Pension. Nih yang ini nih, tuh yang gambar orang pegangan banyak nih. Terus ada ini juga nih, Centenary of Scouting. Terus ini APEC 2007 gitu. Jadi ada banyak. Tapi apakah semua langka? Enggak juga
gitu, karena ini di halaman sebelahnya nih ada juga di buku panduan gue ini jumlah koin yang dicetak ada berapa gitu. Kayak APEC nih ada 20 juta gitu, jadi banyak banget gitu. Terus yang Age Pension Centenary tadi ada 21.300.000, itu ya bisa dibilang nggak langka ya. Jadi emang di tahun itu aja lagi diperingati tuh desain koin itu gitu. Jadi langka ya nggak nentu juga. Terus yang langka yang kayak gimana dong? Ya itu tadi, yang jumlah koin yang dicetaknya itu sedikit. Nih mungkin contohnya kalau yang ada di buku panduan ini tadi itu yang 2014 yang gambar kanguru itu cuma ada 1.025.000 koin. Itu sedikit banget gitu. Terus ada lagi tahun 2015 nih setelah 2014 yang Anzac tadi, desain Anzac itu jadi dicetakkan dari tahun 2014 sampai 2018. Tapi menurut buku ini tuh yang 2015 cuman ada 1.400.000 gitu. Itu sedikit ya. Dan ada koin-koin edisi coin hunt, itu juga sedikit. Sekarang gue mau masuk ke situ. Jadi mulai tahun 2019 Australia Post ya itu meluncurkan Great Aussie Coin Hunt. Ini ada juga. Dan sampai tahun 2022 kemarin berarti udah ada 3 kali. Karena pas pandemi mereka nggak rilis, 2020 nggak ada. Jadi ada 2019, 2021 dan 2022. Nah ini ada kayak dari A sampai Z ya. Itu mereka kayak ngasih tahu A tuh stands for apa gitu, B itu untuk apa, dan itu semua yang berkaitan dengan Australia. Yang 2019 gue baru punya 2 nih, karena emang ini sifatnya hunting ya, jadi susah gitu. Bisa beli sih, cuman kayak nggak seru aja kalau beli kan. Jadi mending kita coba terus aja beli pakai cash, nyari-nyari cash, terus nemu itu lebih ada surprise feelingnya tuh, lebih seru gitu. Nah yang gue punya nih gue kasih lihat ya untuk yang 2019. Yang pertama nih huruf Y nih, Yowie gitu. Ini ada gambarnya juga tuh. Jujur gue nggak tahu sih Yowie ini apaan. Nanti gue tambahin di teks aja ya. Kayaknya binatang deh atau legend di sini gitu. Tapi yang satunya ini yang sangat-sangat umum di Australia itu Vegemite tuh, V, $1 Vegemite. Mereka jadi apa ya, celebrating apa yang mereka miliki juga gitu. Jadi gue agak kebeli sih sama ide itu, agak tersentuh juga gitu. Nah, lalu gue juga ada beberapa koin yang coin hunt yang 2022 ya, yang gue dapat nemu dari kembalian ada 2, tapi gue kemarin sempat kayak datang ke Money Expo gitu dan beli yang mau edisi kolektor gitu. Nah ini ada Yarra Valley, ini kebetulan gak jauh dari Melbourne ya, masih masuk Victoria nih, Yarra Valley, dan Great Ocean Road. Ini juga kebanggaan Victoria juga nih, destinasi utama gitu. Nah untuk edisi kolektornya ini gue punya edisi RM Williams. Ini brand sepatu terkenal ya di Australia tuh, kalian bisa lihat. Pastinya yang edisi kolektor karena dibungkus begini jadi kinclong banget tuh, gak kena sentuhan tangan-tangan publik tuh 2022. Nah jadi kurang lebih seperti itu sih coin hunting di Australia ini, dan itu tadi baru nominal yang $1, belum yang $2. Itu $2 tuh setahu gue lebih banyak lagi yang bisa dikoleksi karena ada koin berwarna gitu. Ini gue ada sih satu sebenarnya gue simpen, tapi gue belum memulai hunting ini gitu karena gue mau fokus di $1 dulu. Ini ada tuh Australian Olympic team gitu. Jadi ini sebagai bentuk dukungan juga untuk tim olahraga Australia di Olympic Tokyo kemarin. Tuh ada warnanya kan sedikit gitu, dan ada tulisannya passion. Jadi ini juga ide yang sangat kebeli banget buat gue gitu. Gue terdorong banget gitu, tersentuh banget dengan adanya ide dukungan dalam koin gitu. Karena koin kan itu tersirkulasi, jadi orang megang, orang jadi tahu gitu. Bentuk kita memperingati kekayaan negara kita gitu. Dan ya harusnya sih
idealnya nggak cuma Australia yang kayak gitu ya, Indonesia harusnya bisa gitu juga lah gitu. Tapi ya mungkin kan banyak faktor lain juga ya yang mempengaruhi, tergantung kondisi ekonomi, biaya produksi koin sendiri kan ya pasti ada biaya tertentu juga ya, jadi nggak bisa asal bikin desain baru nanti malah ngaruh ke biaya produksi koin, malah jumlah uang yang beredar makin terpengaruh nantinya, jadi nggak bisa sembarang juga. Tapi kalau emang bisa dicoba sih ya bagus sih gitu, karena seru dan ya bentuk kampanye kekayaan negara juga gitu. Jadi itu aja vlog gue hari ini, lebih banyak ngomongin ngelihat muka gue ya, tapi ya mungkin tadi sedikit-sedikit ngelihat koin Australia juga. So thank you udah watching, thank you udah ngikutin, dan nantinya gue akan coba update koin-koin apa aja yang gue dapet, dan mungkin kalau emang yang $1 ini gue udah cukup puas dengan koleksi gue akan coba untuk ganti nominal lain gitu, koleksi nominal lain. So stay tune terus di channel gue, subscribe jangan lupa gitu, tonton juga vlog-vlog gue yang lainnya, kehidupan di Melbourne lah, kehidupan jalan-jalan yang lainnya gitu, semoga berkenan bagi teman-teman yang nonton. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog gue selanjutnya, see ya.